Oke, halo semuanya. Oke, udah pada ribut nih kayaknya menunggu ya. Menunggu mulai. Kita mulainya 19.00 pas ya. Oke, harap menunggu tinggal 4 menit lagi teman-teman semuanya. Oke, Andi, Kak. Oke, kenapa Andi manggil? Oke, Rahmatia menunggu. Sip, sip. Tunggu bentar lagi nih, 4 menit lagi ya. Ya, kayaknya udah nggak sabar lagi nih buat belajar matematika ya. Jangan pusing aja pas kita bahas soal-soal ya, harus semangat. Oke, tinggal nunggu 4 menit lagi nih. Boleh tanya-tanya sih sebelum kita mulai, tanya-tanya di live chat. Mau tanya apa kira-kira? Boleh nih, silahkan. Udah banyak nggak sabar nih kayaknya. Silahkan, silahkan. Ketik aja di kolom live chat ya. Oke, 3 menit lagi nih. 3 menit lagi. Oke, boleh kita absen dulu nih sebelum mulai belajar nih masih ada waktu 3 menit lagi ya. Boleh kita absen dulu nih di live chat, boleh ketik nama panggilan, terus kira-kira asal SMA-nya dari mana tuh. Boleh kita absen dulu ya sebelum mulai, silahkan ketik di live chat ya Dek semuanya. Silakan, silakan, kakak tunggu nih. Oke. Wah, mana nih suaranya di live chat nggak ada. Oke. Iya, beberapa menit lagi, tinggal 2 menit lagi nih. Oke. Hadir. Wah, profesor, ada profesor ternyata di sini, Profesor Altop. Oke, Firman Ardiansa, gaskan. Oke, sabar ya, tinggal berapa menit lagi nih? 1 menit lagi. Sabar, sabar. Sabar. Oke. Hadir. Ada suaranya. Oke, halo juga Dava. Nih ada halo dari Dava. Kata Dava, halo semuanya. Halo juga Dava. Oke, hadir. Iya. Oke, hadir. Sip, sip. Halo Kak. Halo juga Nur Alamsyah. Siapa lagi nih? Oke, banyak ya hari ini. Oke, malam juga. Udah jam berapa nih? Oke, udah pas ya jam 19.00. Mungkin kakak mulai aja ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam adik-adik. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya mungkin ya. Perkenalkan, nama kakak bisa dipanggil Kak Mutia. Kakak lulusan dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Oke, gitu ya. Nah, halo juga semuanya. Oke, sip. Nah, hari ini sesuai dengan judul kita yaitu bagaimana cara mencari kuartil, desil, dan persentil dari data nilai ujian matematika ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang statistika data kelompok, di mana statistika data kelompok di bagian subbab ukuran letak data ya. Oke. Nah, ukuran letak data itu sama aja sih sebenarnya kayak di data tunggal. Di sini kita belajar mengenai data kelompok. Sama aja kayak di data tunggal, di situ ada kuartil, terus ada desil, dan ada persentil gitu ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih. Kita bahas bagian kuartil. Kira-kira kuartil itu apa sih? Nah, sama halnya dengan data tunggal, ya. Kuartil itu, nih, ini rumusnya nih. Oke, nah mungkin bingung ya mengenai langsung masuk ke rumus, mungkin bingung. Nah, kalau misalnya kuartil sama aja kayak di data tunggal, kuartil itu kalau misalnya kita punya data nih, oke sorry miring ya. Kita punya data, di sini merupakan data terkecil ya, data terkecil
dan di ujung merupakan data terbesar. Oke, X-max ya, X-minimum. Nah, kuartil itu apa? Kuartil itu membagi data yang telah diurutkan, ini udah diurutkan kan, dari terkecil ke terbesar, menjadi 4 bagian sama banyak ya. Berarti kita bagi nih, kita bagi 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 bagian kan? 1, 2, 3, 4 ya, 4 bagian. Berarti yang di sini Q1, di sini Q2, di sini Q3. Nah, gitu ya. Jadi kuartil itu membagi data ya, membagi data dari yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar, dari terkecil ke terbesar menjadi 4 sama banyak gitu ya. Nah, di sini rumusnya nih. Nah, karena kuartil tadi ada Q1, Q2, Q3, maka kita bisa simbolkan dengan QI. Ya, QI itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Nah, QI itu sama dengan TB tambah I kali N per 4 dikurang FKS per F kali C gitu ya. Di mana TB merupakan tepi bawah kelas kuartil gitu. Nanti sebelumnya kita tentuin dulu nih kuartil, kelas kuartilnya di bagian mana gitu ya. Terus N itu merupakan banyak data ya. N itu merupakan banyak data. Terus C itu panjang kelas, FKS merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan F itu frekuensi kelas kuartilnya. Nah, udah tahu nih rumusnya. Mungkin masih bingung ya kalau nggak masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke bagian contoh soal. Oke, sebelumnya nih ada lagi nih. Jadi, kuartil 1 itu bisa kita sebut dengan kuartil atas ya. Bisa sebutnya kuartil 1, bisa sebutnya kuartil atas. Q2 itu kuartil tengah, Q3 itu kuartil bawah gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, sebelumnya kan yang sesuai judul bahwa gimana sih cara mencari kuartil dari data nilai ujian matematika. Nah, di sini kakak punya data nih. Nih, data ya. Data ujian matematika siswa kelas 12 nih. Ya, SMA Negeri 1 Palembang. Oke, di sini nilainya 50 sampai 54 itu banyak siswanya ada. Iya, benar Siti Syarifah, benar ini buat kelas 12 ya. Oke, kita lanjut lagi. 55 sampai 59 itu 3 siswa sampai seterusnya ya. Sampai 80 sampai 84 itu ada 5 siswa. Gitu ya. Nah, yang ditanya itu tentukan kuartil atas dari tabel di atas. Oke, ayo. Tadi kuartil atas itu Q berapa? Ingat nggak? Kuartil atas. Kuartil atas, kuartil atas. Oke. Berapa tuh? Iya, kuartil Q3 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nilainya 50 sampai 54 udah tadi ini sesuai di bagian soal ya. Sesuai bagian soal. Terus jumlah nih. Jumlah itu didapat dari mana? Iya, jumlah banyak siswa. Banyak siswanya kita jumlahin aja nih. 4 tambah 3 tambah 6 tambah 10 tambah 15 tambah 7 tambah 5. Maka akan sama dengan 50 gitu ya. Kita jumlahkan semuanya. Ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ya. Sampai seterusnya dijumlahkan semua ya. Intinya ini semuanya dijumlahkan. Maka hasilnya 50 gitu ya. Hasilnya 50. Nah, sekarang FK. FK. Nah, FK itu apa? FK itu frekuensi kumulatif ya. Ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ya. Nah, mungkin bingung nih, gimana Kak cara nentuin frekuensi kumulatif? Oke, caranya gini. Nah, yang pertama itu tinggal masuk aja nih si banyak siswanya. Si banyak siswa yang kelas pertama itu tinggal masuk aja di bagian pertama itu 4 gitu.
Nah, terus selanjutnya yang di sini itu didapat dari 4 tambah 3 ya. Di sini 4 tambah 3 gitu ya. 4 tambah 3 sama dengan 7. Kalau udah ya tambahin lagi terus 7 tambah 6 gitu ya. 7 tambah 6 dijumlahin dapatnya 13 gitu ya. Terus lanjut lagi nih 13 tambah 10 ya dapatnya 23. Lanjut lagi 23 sampai 15. Oke, sorry 23 tambah 15 ya. 23 tambah 15 dapatnya 38. Terus 38 ditambahin lagi nih ke selanjutnya tambah 7. Ya, dapatnya 45. Ya, 45. Terus selanjutnya lagi 45 tambah 5. Ya, sampai akhir ya, berarti sampai ke akhir sekali. 45 tambah 5 itu 50 ya. 45 tambah 5, 50. Nah, oke, nih. Kalau yang ini itu artinya data dari ini agak turun ya. Ini agak turun. Ini harusnya ke sini. Ini artinya 0 sampai 4 gitu ya. Ini turun nih panahnya. Panahnya turun. Urutan 0 sampai 4 gitu, dari 0 sampai 4. Terus yang 7 ini maksudnya apa? Berarti kalau ini udah 4, lanjut lagi nih 5 ya. 5 sampai 7 di sini ya, 5 sampai 7. Terus 8 sampai 13. Oke, selanjutnya 8 sampai 13 ya enggak? Ini kan udah 7 masuk sini, berarti langsung ke 8 gitu ya. 8 berarti sampai ke 13 di sini. Terus lanjut apa lagi? Iya benar 14 sampai 23. Iya 14 sampai 23. Terus lanjut lagi. Lanjut ini ke sini ya. Lanjut lagi berapa? 24 sampai 48 ya, 24 sampai 48, lanjut lagi 39 sampai 45, 36 sampai 50. Sorry, ini turun ya. Ini turun tanda panahnya. Nah, maksudnya urutan ini apa, Kak? Ya, urutan ini maksudnya data ke gitu ya. Ini data urutan dari 0 sampai 4. Nah, oke, mungkin bingung ya. Kita lanjut lagi aja karena ini nanti berfungsi untuk kelanjutan ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ya, yang pertama itu kita cari dulu letak kuartil atasnya. Ya, kita cari nih letak kuartil atasnya. Letak kuartil atas ya, letak kuartil atasnya kita cari dengan rumus ini ya. Nih rumusnya nih. Nih. I kali N dibagi 4 ya. I kali N bagi 4. I-nya apa? I itu merupakan kuartil atasnya. Kuartil atas itu merupakan Q3 kan? Ya. Berarti ini merupakan I-nya. Gitu. Ini merupakan I-nya. Berarti 3 kali 50 itu merupakan banyak datanya tadi. Banyak siswa. Ya. Terus dibagi dengan 4. Berarti tinggal kita kalikan seperti biasa mendapatkan 37,5. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita tentuin nih. Kan kita udah tahu nih, letak kuartil atasnya 37,5 kan? Letak kuartil atasnya 37,5. Kira-kira data ke 37,5 itu termasuk di bagian rentang mana? Di kelas mana gitu. Berarti yang udah kita cari pakai frekuensi kumulatif ya, pakai frekuensi kumulatif 37,5 itu termasuk di bagian sini ya, di kelas ini. Ya kan? Ini 24 sampai 38. 24 sampai 38 apa? Masuklah 37,5. Gitu ya, gampang ternyata. Yang pertama mencari letak kuartil atas. Oke, kalau kita udah tahu nih kelasnya 75 sampai 79. Diingat ya, letaknya tadi 75 sampai 79 gitu ya. Nah, 75 sampai 79. Oke. Nah, ini cari C-nya sih. Nanti Kakak jelasin. Kita lanjut ke selanjutnya lagi nih.
Nah, berarti tadi kuartil atas. Oke. Oke, ada yang komen ya. Oke. Oke, sorry. Oke, sorry ya. Oke, sorry. Tadi sebenarnya tadi salah ketik ya. Jadi Q1 itu merupakan kuartil bawah, Q3 itu kuartil atas gitu ya. Ya, iya benar. Jadi tadi Q1 itu kuartil bawah, ini tadi salah ketik tuh kakak, sorry semuanya. Terus Q2 itu kuartil tengah tetap ya. Nah, kuartil tengah gitu. Terus Q3 itu kuartil atas. Nah, gitu. Nah, berarti tadi udah dapat nih kita letak kuartil atasnya dari 70 sampai 74 kelasnya ya. Nah, berarti apa nih? TB-nya, ya TB-nya nyari tepi bawah ya, nyari tepi bawah itu selalu dikurang 0,5 ya adik-adik. Oke, selalu dikurang 0,5. Nah, kelasnya tadi kita cari dari mana? 70 dapat dari sini nih. Ini tepi bawah, ini tepi atas nih ya. Ini tepi bawah. Oke, sorry, maksud kakak ini batas bawah ya. Ini batas bawah, ini batas atas, gitu ya. Nah, kalau mau cari tepi bawah, ini selalu kita kurangkan, 70 ini selalu kurangkan 0,5. Itu udah ketentuan ya, udah ketentuannya selalu dikurangkan 0,5 ya, sama dengan 69,5. Kalau udah dapet TB-nya, kalau udah dapet TB, nih, udah dapet TB, carilah C-nya sama dengan 5. C-nya sama dengan 5 dapat dari mana? Dari 70 sampai 74. Ya, 70 sampai 74 itu kan 70, 71 gitu ya. 72, 73, 74. Nah, ini ada berapa? Ada 5. Iya, berarti C-nya 5. Karena C tadi apa? Ingat, C itu panjang kelas. Oke, lanjut. Nah, masukkan ke rumus ya. Rumusnya ini, TB tambah 3 kali N per 4. Ini kan I tadi ya, karena I-nya 3 berarti masukin. Kurang FKS dibagi dengan F ya, dikali dengan C. TB-nya 69,5 nih. TB-nya 69,5 udah kita dapat, ditambah nih 37,5 kita cari yang awal sekali, yang letaknya tadi ya, 37,5 kan udah kita cari tuh. Dikurang 23. FKKS, FKKS itu apa? Ya, FKKS. FKKS kalau kita lihat ya, kalau kita lihat FKKS itu frekuensi kumulatif sebelum ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, itu 23 ya. Dibagi dengan 15. Ini 15 frekuensi apa? Frekuensi kuartilnya. Ya, frekuensi kuartil. Dikali dengan 5. 5-nya udah dapat nih di sini. Oke. Kakak liatin ya FKS sama F-nya. FKS sama F. Kita buka di awal lagi tadi. Nah, FKS. FKS sama F. Nah, FKS itu dapat dari mana, Dek? FKS itu merupakan frekuensi kelas kumulatif sebelum nih. Ya, sebelumnya apa tuh? Ini harusnya naik nih. Nah, turun semua ya dia ya. Ini harusnya naik di sini ya. Di sini gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti di sini frekuensi kumulatif sebelumnya 23. Ya, 23. Terus frekuensinya berapa? Frekuensinya 15. Kelasnya kan 15 gitu ya. Berarti 15 tuh. Nah, 15. Gitu ya, 15. Oke, lanjut.
Oke, udah dapat, tinggal dihitung seperti biasa ya. Dihitung seperti biasa, tinggal dikurangkan 37,5 kurang 23, dapatnya 14,5. Seperti biasa nih caranya. Maka mendapatkan hasilnya 69,5 tambah 4,83, dapatnya 74,33. Nah, berarti udah dapat kuartil atas dari data pada tabel yang sebelumnya, nilai ujian matematika 74,33. Gitu ya. Oke, mungkin masih kurang paham ya di bagian sini. Oke, nggak apa-apa, nanti di bagian desil dan persentil caranya hampir sama. Nih, desil ya, di desil caranya hampir sama dengan mencari kuartil, cuma apa? Cuma rumusnya aja yang beda. Gitu ya, kita perlancar lagi di bagian sini. Kalau desil, desil itu apa? Desil dia membagi 10. Kalau kuartil tadi membagi 4, ya. Kalau desil dia membagi 10, gitu ya, membagi 10. Nah, rumusnya ini ya. Rumusnya ini sama rumusnya kayak kuartil tadi, cuma dia dibagi 10. Ya, dibagi 10 karena desil dia membagi 10 sama banyak. Oke. Nah, datanya sama nih kayak yang tadi. Datanya sama kayak yang tadi. Tentukan desil kelima. Nah, desil kelima ya. Desil kelima berarti D5. Oke, ini kok turun semua ya. Oke, bentar ya. Coba kakak biar kalian nggak bingung. Ini kayaknya turun. Nah, kita ke atas kan. Nah, biar kalian nggak bingung nih. Oke, nah. Nih, datanya sama kayak tadi. Cara cari FK-nya juga sama. Tinggal ditambah aja. 4 langsung ke sini. 4 tambah 3 sama dengan 7 ya. Ya, sama kayak tadi nih. Ini sama cara cari FK-nya. Ini ditambah. Ini juga ditambah. Sampai seterusnya ya. Gitu. Nah, ini sama urutan 0 sampai 4, 5 sampai 7 ya, 8 sampai 13. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan dia mencari letak desil kelima ya. Tadi kan D5, berarti D5 carinya ini rumusnya. I kali N bagi 10 nih. I kali N bagi 10. Berarti N-nya 50 ya dimasukin seperti biasa. Desil kelima berarti D5. Ya, ini 5. 5 kali 50 bagi 10. Dapatnya 25. Oke, sip, sip. Jangan cepet-cepet, oke, diperlambat ya. Oke. Oke, berarti dapat desilnya 25 ya. Oke, sampai sini desil 25. Kalau udah, kita tentuin nih intervalnya di bagian mana. Intervalnya di bagian mana? Nah, intervalnya di bagian mana? Nih, ini harusnya tadi 24 sampai 38 ya. Ininya turun. Nah, 25. Interval 25 berada di kelas mana? Ya, kita lihat aja intervalnya. Interval di mana tuh? Ya, di bagian sini pasti. Nah, iya. Dia kan 25. 25 berada di rentang ini. Ya, berarti kelasnya sama. Ternyata kayak yang tadi sih, kelasnya sama. Terus, kita cari sesuai rumus. Di rumus kan perlu apa? Perlu TB nih. Di rumus perlu TB. Berarti kalau perlu TB, 70 ini kita kurangkan dengan 0,5. Selalu gitu ya. Nah, dapatnya 69,5. Terus apalagi? Kita perlu panjang kelas. Ya, C-nya udah dapat nih. C-nya itu terserah, semuanya kan sama nih. Semua panjang kelas tuh sama. C-nya 5, sama kayak yang tadi kan. Kita cari 70, 71, 72, 73, 74, 5 kan? Sama juga kalau yang di atas ini 50, 51, 52, 53, 54. Itu 5 juga. Terus lanjut. F-nya. F itu apa? F itu frekuensi kelas. Frekuensi kelasnya ini 15 nih. Ya.
kan kita dapat di kelas ini. Berarti frekuensinya 15 ya. Ya, frekuensinya 15. Terus apalagi kita perlu FKS. Frekuensi kumulatif sebelum gitu ya. Frekuensi kumulatif sebelum berarti ini kelasnya. Yang sebelumnya yang mana? Sebelumnya 23 gitu ya. Jangan ambil 38 karena diminta yang sebelum. Nah, berarti dapatnya 23 gitu ya. Oke. Sip. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini sama yang kayak kakak jelasin tadi, tinggal dimasukin aja tuh. Tinggal dimasukin aja, TB-nya 69,5 ya. Ininya tadi udah dapat 25, FKS-nya tadi 23 ya. Tinggal dimasukin, F-nya tadi 15, C-nya 5 ya. Maka dapatlah hasilnya ini operasi kayak biasa ya. Operasi kayak biasa, hasilnya 70,17. Gitu ya. Nah, dapatnya 70,17. Nah, tadi kita udah belajar kuartil, desil. Kalau kuartil dia membagi 4 sama banyak, kalau desil membagi 10 sama banyak. Nah, kalau persentil kira-kira membagi berapa ya? Persentil. Pasti tahu nih kalau persentil. Persentil ya. Kalau persentil berarti persen kan? Kita tahu persen itu 100%, ya nggak? Berarti harus dibagi 100. Nah, bedanya di rumus ini aja. Oke, nih. Sama halnya kayak yang tadi, bedanya dibagi 100 saja kalau persentil gitu ya. Nah, yang di bagian sini turun juga nih. Oke, nih. Persentil tadi ya, datanya sama kayak yang tadi. Datanya sama kayak yang tadi, nilai ujian matematika siswa. Yang ditanya tapi persentil ke 25. Ya, persentil ke 25. Berarti I-nya berapa? Iya, benar. I-nya 25 gitu ya. I-nya 25. Nah, sama halnya kayak yang tadi, langkah-langkahnya sama persis ya, adik-adik semuanya. Nah, kita cari dulu FK-nya. Cari FK-nya, sama halnya. Cari FK ini tinggal, nah, ya tinggal tulis saja ulang 4. Ya, di sini dapatnya 4 tambah 3, 7 tambah 6, gitu ya. Sama halnya kayak yang tadi. 13 tambah 10, ya, gitu ya. Sama halnya kayak yang tadi, sehingga dapat interval gini. Nah, ini interval apa? Interval urutan data tersebut, ya. Sama, yang pertama mencari letak persentil ke 25. Ya, persentil ke 25. Nah, persentil ke 25 berarti I-nya? Iya, 25. Nah, tinggal dicari nih. Nah, I kali N dibagi 100. Berarti I-nya 25. Dikali 50 dibagi 100. Sama dengan 12,5. Oke. Berarti 12,5 terletak di urutan di mana? Iya, benar. Di kelas ini ya. Nih, 8 sampai 13 kan 12,5 ya. Berarti di kelas 60 sampai 64. Nah, sama halnya kita cari lagi nih. C-nya pasti sama ya, karena datanya tadi sama. C-nya 5. Terus, tepi bawah. Tepi bawahnya berapa? Ya, tinggal 60. Selalu kita kurangkan 0,5. Ini udah ketentuan ya adik-adik semuanya. Jadi 59,5. Terus FKKS-nya yang mana? FKKS. FKKS itu yang mana ya? FKKS berarti apa nih? FKKS berarti yang sebelumnya. Ya, sebelumnya ini 7, jangan 13 ya. Dia minta sebelumnya. Nah, terus F. F itu frekuensi kelas tersebut. Ya udah, dapatnya 6. Nah, kalau udah semua dapat, yang diperlukan di rumus,
Maka tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Ya, tadi udah dapat nih kelasnya 60 sampai 64 ya. Terus mencari nilai persentil ke-25 menggunakan rumus yang tadi, rumus persentil ya. Rumus persentil TB-nya masukin 59,5 tambah ini tadi udah dapat ya, yang pertama yang kita cari. Nah, FKS-nya 7, frekuensinya 6 dikali 5 gitu ya, C-nya 5. Maka nah, tinggal diperhitungkan seperti biasa ya. Ini ada koma-komanya sih, kalau misalnya statistika memang agak ribet ya karena koma-koma. Nggak apa-apa sih, dipakai kalkulator juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya gitu ya. Nah, jadi dapat hasilnya gini, 64,08. Nah, gitu ya. Nah, jadi 3 tadi udah kita pelajarin, kakak ulangin lagi. Kalau apa tadi? Kuartil, dia membagi 4. Kalau desil membagi 10, kalau persentil dibagi 100. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanyain di kolom chat ya. Nanti kakak langsung jawab. Silakan ditanyakan. Iya, benar. C itu panjang kelas. Iya, ini bisa videonya ditonton lagi. Oke, Nurul nggak paham kira-kira di bagian mananya nggak paham di adik Nurul di bagian mana? Nanti bisa kakak jelasin ulang ya di bagian mana kira-kira yang masih bingungnya. Oke, paham. Alhamdulillah paham. Oke. Oke, sip. Hasil yang persentil. Oke, boleh kakak ini ya. Kakak tampilin ulang persentil. Hasil yang persentil nih 64,08. Hasil yang persentil 64,8. Nah, kelewatan. 64,8. Iya, FKKS itu angka sebelum kelas tersebut, ya. Jadi kan kita tahu FKKS kelas itu, terus yang sebelumnya kita ambil ya, jangan yang kelas itu gitu ya. Nah, iya, FKKS itu yang sebelumnya. Gini nih, kakak tampilin lagi ya. Kakak tampilin lagi yang FKKS. FKKS. Nih, FKKS. Kan tadi kan kita udah dapet nih kelasnya ya. Kelasnya tadi kita udah dapet. Nih, kelasnya kita udah dapet. Berada di kelas 60 sampai 64. FK berarti frekuensi kumulatif. Ya, FK itu frekuensi kumulatif. Berarti sebelum kelas yang kita pilih. Ini kan merupakan kelas persentil ke-25 nih. Berarti yang sebelumnya itu 7. Gitu ya, FK yang sebelumnya 7 gitu. Nah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di bagian mana? Oke. Oke, ulang. Mungkin kita ulang di bagian kuartil ya, karena hampir-hampir sama tuh di bagian kuartil. Nah, di sini tadi harusnya bawah ya. Ini tipe nih, ketuker. Ya, ini harusnya atas. Tadi ada yang bingung kan pas awal-awal. Q1 itu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Gitu ya. Nah, oke, coba nih kakak ulang lagi di bagian kuartil. Ya, oke, kakak ulang lagi. Coba perhatikan betul-betul ya. Oke, nih di sini kakak dapat data ini, data nilai ujian matematika siswa. Nih ya, berarti kita tentuin dulu yang pertama. Kita tentuin yang pertama.
Ini geser nih. Kita tentuin yang pertama, itu kita cari letak kuartilnya di mana. Letak kuartil atas. Kuartil atas apa? Kuartil atas itu Q3. Berarti masukin ke rumus kuartil. Kuartil itu bagi 4 ya. Berarti 3 kali 50 bagi 4. 50 dapat dari mana, Kak? Ini. Jumlah siswanya. Atau jumlah datanya gitu ya. Jumlah datanya 50. Berarti 3 kali 50 dibagi 4. Gitu ya. Dapatnya 37,5. Oke, sekarang 37,5. 37,5 didapat dari mana 37,5? 37,5 didapat dari rentang. Kita lihat maksudnya, sorry. 37,5 kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Kira-kira frekuensi yang mana yang masuk data ke 37,5? Ya, 37,5 berarti masuk ke bagian sini ya. Nih, di bagian sini. Karena 24 sampai 38 masuk kan 37,5? Iya, berarti berada di bagian sini. Gitu ya. Nah, sekarang udah dapet tuh kelasnya. Tentuin lagi nih. Tentuin apa? Tentuin TB-nya. TB-nya tadi apa kata kakak? TB-nya itu dapat dari batas bawah ya dikurang 0,5 ya. Berarti 70 dikurang 0,5. Nah, ini 0,5 ini udah ketentuan ya. Jangan dirubah-rubah gitu. Ini udah ketentuan. Selalu dikurang 0,5. Berarti dapatnya 69,5. Gitu ya, 69,5. Terus tentuin nih C-nya. C-nya dapat dari mana, Kak? Kita hitung nih. Misalnya setiap kelas itu kan panjang intervalnya sama ya nggak? Panjang intervalnya sama. Terserah sih kita mau pilih yang mana ya. Misalnya yang 70 sampai 74. 70 sampai 74 itu kan ada data 70, 71, 72, 73, dan 74 gitu ya. Nah, data ini ada berapa banyak? Ada 5. Ya, panjang kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C-nya ada 5 gitu ya. Terus apalagi Kak cari F-nya? F-nya sebenarnya udah tahu nih kita, tinggal dilihat aja. F-nya itu frekuensinya, frekuensi yang udah kita pilih kelasnya. Ya, yang warna hijau Kakak dibuat kotak ini 15. 15 itu merupakan frekuensinya. Karena si banyak siswa ini kan frekuensi. Gitu ya. Terus FKKS, nah sama halnya kayak yang tadi udah kakak jelasin. Di sini namanya frekuensi kumulatif. Ini maksudnya, sorry. FKS terlalu berlebihan, ada K-nya double. FKS berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. Sebelum kelas ini berarti frekuensinya kumulatifnya berapa? 23. Nah, kalau udah dapet semuanya yang kita butuhkan di dalam rumus, ya udah aman nih kita. Udah aman, tinggal dimasukkan ke dalam rumus saja. Tinggal perhitungannya aja ya. Kira-kira masih ada yang keliru nggak gitu. Nah, ini ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumus kuartil kan udah ketentuannya gini. TB-nya dapat 69,5. Ini udah dapet 37,5, FKS-nya udah dapet, F-nya udah dapet, C-nya juga udah dapet. Ya udah, tinggal diperhitungkan seperti biasa, maka dapatnya 74,33. Gitu ya. Gitu ya. Sekarang ada yang mau ditanyain lagi? Silahkan ditanya di bagian mana yang bingungnya. Iya, tipe FKS ya, bukan FKKS. Tapi di keterangan ini kan benar ya FKS. Iya. Berarti kalau mau cari kuartil 2 itu 3-nya di... Iya, benar. Kalau mau cari kuartil 2, berarti I-nya berapa? 2. I-nya 2 nih di sini. Ini 2 ya. Ini 2 kali N gitu. 2
2 kali N, terus yang pertama kali mau carinya ini 2 juga. Ini 2 kali 50 gitu, benar-benar. Terus apa lagi? Iya, benar. Sip, lanjut. Apalagi yang mau ditanyain? Sip, udah paham banget. Mantap. Oke, ulangin di desil dong, Kak. Jenia di bagian mana desil yang kurang paham, Dek? Di bagian mana kira-kira? Desil. Iya, benar. TB tepi bawah. Oke, desil. Oke, kayaknya banyak yang request desil ya. Coba nih kakak tampilin yang di bagian desil. Nih desil. Langkah-langkahnya sama ya, semuanya langkah-langkahnya sama, cuma yang ditanyanya apa? Ditanyanya desil. Berarti ingat nih, desil berarti apa? Rumusnya harus dibagi 10. Itu yang harus diingat ya, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, gitu ya. Berarti desil kelima nih, kalau desil kelima berarti I-nya ada berapa I-nya? I-nya 5. Nah, I-nya 5 gitu ya. Oke, lanjut. Bentar ya. Kayaknya dihapus dulu nih yang ini. Nah, kakak hapus lagi yang bagian itu. Biar bisa ditulis ulang. Oke, nih udah dapat nih desil. Desil kelima ya yang dicari. Nah, untuk nentuin FK tadi udah paham ya. Untuk nentuin FK udah paham. Untuk nentuin FK udah paham. Berarti yang pertama, ini sama kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi. Ketuker nih, ketuker. Nanti ada yang bingung pula, kenapa Kak ini diketuker nih. Nah, ketuker ya. Oke. Sama, berarti hal pertama kita cari dulu letak desil kelima. Ya, letaknya di bagian mana nih? Letak kelasnya di bagian mana? Nah, kita cari I kali N dibagi 10. Nih, dibagi 10 ya. Kalau kuartil tadi dibagi 4, kalau desil dibagi 10. 5 ini dapat dari mana? Ya karena dia desil kelima. D5 berarti ya enggak? Nah, berarti 5 kali 50 bagi 10 gitu ya. Sama dengan 25. Udah dapat nih 25. 25 berada di mana adik-adik? 25 iya benar. 25 berada di kelas 70 sampai 74. Karena ini kan 24 sampai 38. Ya nyelip dong berarti si 25 ini di antara 24 sampai 38 gitu ya. Berarti kelasnya kita udah dapat. Kelasnya itu 70 sampai 74. Nah, terus tepi bawah kita cari. Tepi bawah berarti 70 dikurang 0,5. Dapatnya 69,5 gitu ya. Terus apa lagi? Frekuensinya. Frekuensi dulu boleh nggak apa-apa. Frekuensinya berarti di sini 15 kan? Nah, 15. Kita lihat di kelas yang udah kita pilih. Ya, kelas yang udah kita pilih itu yang kita lihat. Terus FKS. Nah, FKS yang mana berarti? Yang sebelum. Yang sebelumnya itu 23. Iya, 23. Terus C-nya sama. C-nya tentu ini 70, 71, 72, 73, 74. Berarti ada 5. Nah, kalau udah dapat semuanya ya udah kata kakak sebelumnya tadi udah aman ya. Udah aman tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, masukin aja nih ke dalam rumusnya. Rumusnya jadi apa nih? Ya jadi 5 karena yang ditanya desil kelima. Ini juga jadi 10 karena yang ditanya desil. Gitu ya. Tinggal dimasukkan seperti biasa, maka hasilnya mendapatkan 70,17. Gitu. Ya udah tuh desil. Kuartil juga udah. Nah. Ada lagi yang mau tanya? Jadi rumus TB itu interval kurang 0,5 ya, Kak. Nah, TB, mana-mana ya? TB itu rumusnya
TB itu rumusnya batas bawah ini, nih, TB itu ini kan 70 merupakan batas bawah, namanya batas bawah. 74 namanya apa? Batas atas. Nah, kalau kita mau cari TB, itu batas bawah dikurang 0,5. Ya, ini batas bawah dikurang 0,5. Dapatlah si 69,5. Nah, mungkin ada yang nanya tadi sekilas kakak baca di chat, ada yang nanya, Kak, kalau kalau tepi atas gimana, Kak? Nah, tepi atas dia gimana? Dia apa namanya tuh? Dia berbalik ya, berbalik dengan TB. Kalau TB dikurang, kalau tepi atas, Kak tulis di atas saja ya. Kalau tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Nah, kenapa kakak nggak jelasin tepi atas? Ya karena memang nggak dipakai di dalam rumus kuartil, desil, dan persentil. Jadi bisa diabaikan nih. Kita perlunya cuma TB gitu ya. Kita perlunya cuma TB. 50-nya dari mana? Yang mana tuh? Oh, 50. 50 ini dari jumlah data, jumlah siswanya. Ini kan sama dengan N nih. Ya, jumlah itu kan sama dengan N. N itu tadi di keterangannya banyak datanya, ya. Ya, Raso, ada yang suka Korea nih. Apalagi? Mau tanya apa lagi nih? Nah, rumus mencari nilai kuartil, desil, dan persentil itu sama semua ya, Kak. Rumusnya hampir sama, cuma ada yang beda. Apa tadi bedanya? Kalau kuartil dia dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Iya, 0,5 udah mutlak tuh. Udah nggak bisa diubah-ubah. Harus dikurang 0,5 ya. Nggak boleh dikurang 1, harus 0,5. Iya, benar-benar. Iya, TB dikurang 0,5, tepi atas ditambah 0,5. Kalau di kuartil, desil, dan persentil, kita hanya butuh TB ya. Nah, oke, pertanyaan yang bagus nih. Ada yang nanya, Kak, untuk tahu Q1, Q2, dan Q3. Nah, biasanya kan kalau desil kan udah ditulis tuh kelima. Tapi kalau kuartil dia bisa ditulis dalam Q1, Q2, dan Q3. Oke, sorry bentar ya. Kakak fullkan. Nah, kalau kuartil di sini biasanya dia disebut kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, tergantung soalnya. Bisa Q1, Q2, Q3. Tapi kalau misalnya di soal disebut gini, kita udah tahu nih, kalau kuartil bawah itu Q1, kalau kuartil tengah itu Q2, kalau kuartil atas itu Q3. Iya, benar. Apalagi? Iya, benar. Ini khusus untuk data kelompok ya. Ini khusus data kelompok. Data tunggal itu udah di live tutor sebelumnya ya. Data tunggal udah di sebelumnya. Oke, alhamdulillah kalau udah paham early. Oke. Alhamdulillah Isna ini paham banget, pakai banget loh. Apalagi ada yang mau ditanyain lagi? Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus nih, Elvina. Ya, Elvina nanya nih, Kak, median sama Q2 itu apakah sama? Nah, kira-kira sama nggak teman-teman semuanya? Sama nggak? Sama nggak ya? Sama nggak nih? Iya, bener ada yang jawab. Sip. Jadi median sama Q2 itu sama.
Karena apa? Dia membagi data. Nih Q2 kan berarti dia membagi ke tengah-tengah kan? Berarti Q2 itu merupakan nilai tengah. Maka nilai tengah itu median. Ya udah, median berarti sama dengan Q2 ya. Median sama dengan Q2. Apalagi? Wah, sama. Oke. Udah paham semua nih kayaknya. Oke, gimana kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, kita beralih ke kuis nih. Kalau kuis, kita masuk ke grup gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, bisa kakak akhirin, kita lanjut ke kuis. Tapi kalau misalnya ada yang masih ditanyakan, nggak apa-apa, ditanyain dulu kita sampai 20.00. Apalagi yang mau ditanyain? Kayaknya udah nggak sabar lagi nih mau jawab soal ya. Udah next, kuis kuy. Oke, ayo. Yuk kuis, oke. Median. Buat deh, mana ya? Tuh udah ini lagi. Oke, next. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Kakak rasa kalian udah paham nih, udah mau lanjut kuis-kuis semua. Oke. Mungkin oke. Ya, jadi kita selanjutnya bahas kuis ya. Kita selanjutnya bahas kuis. Kuis itu terdiri dari 5 soal. 5 soal, tapi kuisnya nanti di-share di grup. Ada langsung di grup, nanti di bagian pojok kanan itu ada gambar kayak apa ya, kayak kertas, bisa diklik di situ, itu merupakan soal kuisnya. Nah, nanti udah kalian tonton live ini, bisa langsung beralih ke grupnya masing-masing ya. Grupnya yang 12 IPS, yang UTBK ya, itu bisa masuk langsung klik kuis gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, ya mungkin itu saja live kita hari ini. Terima kasih buat antusiasnya adik-adik semua. Jangan lelah untuk belajar di Widya Edu. Semoga selanjutnya kita jadi belajar bersama-sama ya. Jangan bosan nonton di live Widya Edu. Mungkin itu saja live kita hari ini. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jangan lupa jawab kuisnya ya. Kakak tunggu. Oke, thank you.